Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ini kembali bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Thabat Aqidatis Salaf karya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafidhahumallahu taala. Masih dalam pembahasan tentang sebab-sebab kekokohan akidah salaf sehingga tidak mengalami perubahan dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Telah kita bahas dua sebab dan sekarang masuk yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala salisan, yang ketiga. Min asbabi thabatil aqidah, di antara sebab kekokohan akidah fi nufusi ahliha, di dalam jiwa-jiwa pemeluknya, anna ahla sunnati binaan alama sabaqa, berdasarkan apa yang telah berlalu. Faqad istaqarra fi nufusihim, telah menetap di dalam hati mereka, di dalam jiwa mereka, anahum fi hali wuqu'i ayyi niza'in, bahwasanya mereka dalam keadaan terjerumus ke dalam persengketaan apapun atau perselisihan apapun atau yang semisal itu, la yu'awwiluna ala syai'in, mereka tidak bersandar kepada sesuatu pun wala yarji'una ila syai'in, dan tidak kembali kepada sesuatu pun ila kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pokoknya masalah apapun mereka tidak kembali kemana-mana kecuali kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang menyebabkan mereka sabat, tegar, kokoh, tidak bergonta-ganti, tidak berubah-ubah. Akidah itu sesuatu yang pasti, tidak berganti-ganti. Wahum ya'lamuna ilmal yakini, mereka mengetahui dengan ilmu yakin, anna niza'a wal khilafa, bahwa persengketaan dan perselisihan, wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu, wa nahwa dzalika, la yatimmu halluhu, tidak sempurna penyelesaiannya, wa raf'ul iskali fihi, dan mengangkat permasalahan di dalamnya, illa bi'timadi ala kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan bersandar kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi itulah keyakinan mereka ahlu sunnah wal jamaah. Seperti dalam firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih dalam satu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada Allah berarti kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Rasul, kalau Rasul masih hidup ya datang kepada Rasul, tanya, minta hukum. Kalau Rasul sudah meninggal berarti kembali kepada As-Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir,
kalau kalian memang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini artinya apa? Ini harfu syart, menunjukkan syarat iman kepada Allah dan hari akhir adalah mengembalikan masalah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak, berarti tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun, dan itu lebih baik bagi kalian, wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik penafsiran. Wa ma min syakkin anna man kana hada sya'nuhu, maka tidak diragukan bahwa siapa yang seperti ini perkaranya, muawilan fil umuri allati qad yaqa'u fihi khilafun, mengembalikan dalam perkara-perkara yang kadang terjadi padanya khilaf di antara manusia kepada Al-Quran, kepada kitab Rabbnya dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, fa inna halifuhu ats-tsabat, maka pasti yang diperoleh adalah ketegaran, kemapanan, kemantapan, kekokohan, wassalamah, dan selamat, wa adamul ittirabi, dan tidak gonjang, wa tadabdubi, dan tidak pelin-pelan. Seperti orang munafik disebut mudabdabin, la ilaha ula'i wa la ilaha ula', mereka itu pelin-pelan, tidak ke sana tidak ke sini, enggak jelas, enggak punya prinsip. Fahum daiman yu'awwiluna fi umurin niza'i, mereka selalu mengembalikan atau bersandar dalam perkara-perkara perselisihan, wa fima yukhtalafu fihi nasu, dan apa yang manusia berselisih padanya, kepada kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa minal ma'lum wal mutaqarrar, dan termasuk perkara yang diketahui bersama dan sudah ditetapkan, anna kulla niza'in, bahwa setiap perselisihan, yaqa'u au khilafun yujad, yang terjadi ataupun khilaf yang ada, la hillalahu bainan nasi, tidak ada solusi baginya di antara manusia kecuali bersandar kepada kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Li'annal ara mutabayyinah, karena yang namanya pikiran, pendapat, akal itu pasti berbeda-beda. Yang satu cuma Al-Quran dan As-Sunnah, bersumber dari Allah yang Maha Esa, tidak berbilang. Adapun akal manusia beda-beda. Wa wujuhatun nadhar, dan cara pandang manusia mutabaidah, saling berjauhan, beda. Setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda. Fala majala li hilli niza'i, maka tidak ada arena untuk menyelesaikan persengketaan, wa raf'il khilafi, dan mengangkat perselisihan, illa idza 'adal jami'u, kecuali jika semua kembali audatan shadiqah, dengan kembali yang jujur, waraja'u, dan kembali ruju'an hamidan, dengan kembali yang terpuji, ila kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah perkara yang sudah maklum dan mutaqarrar, sudah menjadi ketetapan, konsensus. Tidak bisa kita menyelesaikan perselisihan kecuali kembali kepada standar yang satu, bukan standar ganda. Ya, ketika perkara diukur, ditimbang dengan standar ganda, nggak akan selesai. Tidak akan tercapai namanya keadilan, apalagi kebenaran. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabb kamu dalam kejujurannya dan keadilannya. Jadi yang sempurna kejujuran atau kebenaran dan keadilannya hanya Al-Quran.
dan hanya as-sunnah yang menjelaskan Al-Quran. Tidak ada pada arok pendapat-pendapat manusia. Kalau Anda hidup ingin tenang, jangan mengikuti kata orang, tapi ikutilah qala Allah wa qala Rasul, kata Allah dan kata Rasul, dan kata sahabat, ijma' sahabat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pasti benar. Adapun yang lain bisa benar bisa salah. Kebenarannya nisbi. Yang kebenarannya mutlak cuma ijma' salaf dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang mutlak benar, nggak pernah salah. Adapun pendapat-pendapat manusia bisa benar bisa salah, nisbi, relatif. Kalau sesuai dengan ijma' salaf maka benar. Kalau bertentangan maka salah. Begitulah yang wajib untuk kita yakini kalau kita ingin selamat dari berbagai kesesatan. Fahada sababun azimun, maka ini adalah sebab yang sangat agung. Min asbabi tsabati ahlil haqqi, di antara sebab-sebab kokohnya, tegarnya ahlil haq alal haqqi, di atas al-haq. Kemudian sebab yang keempat, rabi'an, salamatu fitratihim, selamatnya fitrah mereka. Ahlus sunnah wal jamaah fitrahnya selamat. Adapun yang lain fitrahnya rusak. Kalau mereka fitrahnya masih selamat, pasti akan mengikuti al-haq, sebagaimana ahlus sunnah wal jamaah mengikuti al-haq. Wal fitratu ni'matun minallahi azza wa jalla, dan fitrah adalah nikmat Allah. Wa minnatun minhu, anugerah darinya tabaraka wa ta'ala ala ibadihi, kepada hamba-hambanya. Wa huwa jalla wa ala tafaddala ala ibadihi, dan Allah memberikan keutamaan, memberikan anugerah kepada hamba-hambanya. Wa manna alaihim, dan memberi karunia kepada mereka, bi an khalaqahum jami'ahum alal fitrati, berupa apa? Dengan menciptakan mereka semuanya di atas fitrah. Semua punya, semua manusia punya apa? Fitrah. Cuma nantinya akhirnya fitrah bisa rusak, terkena lingkungan, masuk angin, fitrahnya rusak. Kalau kerupuk kena angin lembab melempem, begitu fitrahnya rusak, terkena lingkungan. Maka hati-hati dengan lingkungan. Jangan bertetangga, berkawan dengan orang-orang yang fitrahnya rusak. Maka Anda akan mengorbankan perkara yang paling berharga dalam hidup. Wal'iyadzubillah. Sengsara selama-lamanya kalau orang fitrahnya rusak. Jadi semua itu diciptakan oleh Allah di atas fitrah yang benar. Buktinya apa? Di antara dalil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati." Setiap bayi dilahirkan di atas fitrah. Apa itu fitrah? Islam. Jadi Islam ini disebut agama fitrah. Faqim wajhaka lidinillahi hanifa. Hadapkan wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itu adalah fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Islam. Kita disuruh menghadap pada Islam, agama yang sesuai dengan fitrah manusia yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Jadi setiap bayi itu Islam. Setiap bayi itu apa? Islam. Makanya kemudian Nabi mengatakan, fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi, yang membuatnya menjadi Yahudi, au yunasiranihi, atau menjadi Nasrani,
Ayu majisanihi, atau menjadi penyembah berhala, majusi, penyembah api. Nggak ada yang membuatnya menjadi Islam, karena sudah Islam. Islam yang nggak dibuat Islam, sudah Islam. Itulah fitrah. Jadi fitrah itu Islam, Islam itu fitrah. Tapi Islam yang asli, bukan Islam yang KW. Fakhalaqahum alal fitrati, maka Allah ciptakan mereka di atas fitrah. Wa ahlu sunnati baqiyat fitratuhum. Adapun ahlu sunnah, maka fitrah mereka utuh, ori, asli, belum berubah. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Fitrah mereka salimah, selamat, lam tataghayyar, tidak berubah. Jadi salim itu selamat, enggak berubah. Sama seperti jam'u mudzakkar salim, jamak laki-laki yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari taksir. Ini lawannya jamak taksir. Enggak pecah, enggak berubah. Jadi fitrah yang masih salim, masih selamat, belum berubah. Sejak lahir Islam sampai mati Islam, itulah orang yang paling bahagia. Yang dulunya Islam kemudian berubah menjadi kafir, wa'iyadzubillah, itulah orang yang paling sengsara. Cuma dua model manusia di muka bumi ini, gak ada yang ketiga. Maka jadilah yang pertama, jangan yang kedua. Hafidhahallahu lahum, Allah menjaga fitrah tersebut untuk mereka. Minat taghayyuri, dari perubahan, wa tabadduli, penggantian, wal inhirafi, penyimpangan. Wa baqiyatun nas, adapun manusia yang lain selain ahlu sunnah wal jamaah, talawwasat fitruhum, fitrah mereka tercemar, terkena polusi. Walahiqaha minal inhiraf, sehingga mengikuti fitrah tersebut dari penyimpangan-penyimpangan, malahiqaha, apa yang mengikutinya. Banyak orang yang menyimpang fitrahnya. Ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi Nasrani, ada yang menjadi Majusi. Dan Majusi ini mewakili semua kesyirikan, semua agama syirik. Karena agama sebenarnya tiga saja, Islam, Ahlul Kitab, sama musyrikin. Jadi begitu, manusia digolongkan menjadi tiga berdasarkan agama mereka. Kalau ateis masuk golongan musyrikin juga. Ateis menyembah hawa nafsu hakikatnya. Baina mukillin wa mustakthirin, bedanya sedikit atau banyak. Artinya ada yang fitrahnya rusaknya banyak, ada yang sedikit, ada yang diantara keduanya. Dan itu tingkatannya sangat banyak. Wa fil hadits, dan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, aku ciptakan hamba-hambaku lurus semuanya. Itulah fitrah. Wa innahum atathum asyayatin, kemudian datang kepada mereka setan-setan, fastalathum an dinihim, sehingga menyimpangkan mereka dari agama mereka. Itulah setan. Setan memiliki kebencian, dendam yang yang paling tua ya, dari iblis laknatullah. Ini musuh bebuyutan Adam dan keturunannya. Jadi memang tidak akan pernah tinggal diam setan ketika melihat ada orang fitrahnya masih lurus.
Yang paling gencar untuk digoda oleh setan itu orang yang fitrahnya lurus. Kalau yang fitrahnya sudah bengkok, ya gampang, nggak perlu digoda pun bengkok sendiri. Tapi kalau orang yang lurus ini berupaya keras, setan dengan bala tentaranya untuk menyesatkan dan menyimpangkan fitrahnya yang lurus. Di dalam dan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 37, wa innahum, sungguhnya mereka, la yasuddunahum, benar-benar menghalangi mereka, anis sabili, dari jalan Allah, wa yasabuna annahum muhtadun, tapi mereka mengira mendapatkan petunjuk. Jadi ada orang yang sudah dihalangi oleh setan dari jalan Allah, tapi merasa masih di atas petunjuk. Ini Masya Allah, kasihan orang yang seperti itu. Kasihan orang-orang yang sebenarnya dalam hati ingin benar dan berusaha benar, tapi ternyata masih sesat. Ini yang paling perlu kita kasihani orang begitu. Itu cuma butuh bimbingan sedikit saja, butuh ilmu sedikit saja, itu bisa menemukan kebenaran dan akan lempeng di atas kebenaran. Tapi kalau orang yang memang hatinya rusak, walaupun kebenaran sudah di depan matanya, tetap saja tidak kelihatan. Fasyaiton, maka setan dan tentaranya. Ini kalau setan dan tentaranya berarti setan di sini maksudnya iblis. Yang punya bala tentara itu iblis. Ya, bala tentaranya setan-setan itu banyak. Sarafun nasa, mereka memalingkan manusia, wa harrafuhum, dan menyimpangkan mereka an fitrihim, dari fitrah-fitrah mereka. Jadi godaan setan itu sebenarnya cuma itu, dibuat manusia menyimpang dari fitrahnya. Dan dakwah Islamiyah, dakwah sunnah, dakwah salafi itu sebenarnya cuma ingin mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Kalau yang masih di atas fitrah itu ingin menjaga fitrahnya agar jangan sampai menyimpang. Begitu sebenarnya dakwah, bukan rebutan pengikut, bukan rebutan duit, bukan rebutan materi duniawi. Wal'iyadzubillah. Dakwah itu mengajak manusia kembali kepada fitrahnya atau istiqomah di atas fitrah sehingga mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kalau berhasil saudara kita mati di atas Islam, berarti dakwah berhasil. Apalagi Islam yang terbaik, ya, Islam yang betul-betul maksimal dalam menjalankan ajarannya dengan ilmu dan amalnya. Walihada fa inna min asbabi tsabat, oleh karena itu sungguhnya diantara sebab-sebab ketegaran, an yajtahidal insan, seseorang bersungguh-sungguh, fil muhafazati, dalam menjaga, ala salamati fitratihi, untuk atau menjaga atas keselamatan fitrahnya. Itu kalau kita mau selamat dari kesesatan, jaga fitrah. Gimana caranya? Belajar. Tuntutlah ilmu Islam ini, Islam yang fitrah ini, Islam yang sesuai fitrah, bukan Islam yang sudah dicampur dengan kesesatan. Wal'iyadzubillah. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, fitratallah, dia adalah fitrah Allah, allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada pergantian dalam ciptaan Allah. Dzalikad dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus.
Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Kebanyakan manusia bodoh. Tidak tahu itu jahil, bodoh. Kebanyakan manusia menyimpang. Kebanyakan manusia sesat. Kebanyakan manusia menjadi penghuni jahannam, wal iyadu billah. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami penuhi jahannam ya dengan kebanyakan dari jin dan manusia. Wasalamatul fitrati, dan keselamatan fitrah, murtabitatun bisalamatis sadri. Masdari. Keselamatan fitrah itu berkaitan dengan keselamatan sumber. Jadi kalau sumber ilmunya selamat, fitrahnya selamat. Kalau sumber ilmunya syubhat, maka fitrahnya pun sesat. Fa idza kana sahibul fitrah, kalau orang yang memiliki fitrah yang selamat, as-salimah, mustanidan wa mu'tamidan, bersandar dan bersanad ala kitab rabbih, kepada kitab Rabbnya dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, fa inna fitratahu la tatabaddal, maka fitrahnya tidak terganti, fitrahnya tidak akan berubah. Wa in sallama fitratahu li ahwa'il mardiyah, kalau dia serahkan fitrahnya kepada hawa nafsu yang rendah, wasyubuhat al-mufsidah, dan subhat yang merusak, wal ara'il munharifah, dan pendapat-pendapat yang menyimpang, wa takallufatil ba'idah, dan pembebanan diri yang jauh, wa nahwi dzalika inharafat fitratuhu, maka fitrahnya pun akan menyimpang. Jaga fitrah dari subhat, jaga fitrah dari pendapat-pendapat tak jelas, dari kata fulan, kata orang, kata siapa saja. Kalau bukan firman Allah dan sabda Rasulnya, hati-hati, itu akan merusak fitrah. Dan kalau fitrah sudah rusak, alamat apa? Iman bisa lenyap. Naudzubillah min dzalik. Kalau begitu tidak bisa masuk surga lagi, tidak ada harapan lagi untuk bahagia, wal iyadu billah. Sebab yang kelima dari sebab-sebab ketegaran akidah salaf, sihhatu uqulihim, sehatnya akal-akal mereka. Mereka orang-orang waras. Karena kewarasan itu berkaitan dengan kelurusan fitrah. Kalau fitrah masih lurus, waras. Kalau fitrah sudah menyimpang, mulai miring, ya, mulai ada ketidakwarasan. Jadi akal mereka sehat. Fa ahlus sunnati wal jamaati ahsanun nasi uqulan. Ahlus sunnah wal jamaah itu manusia yang paling bagus akalnya, makanya mereka benar. Kalau ada orang merasa cerdas tapi sesat, itu berarti sebenarnya ngaku-ngaku cerdas saja, belum cerdas. Kalau orang itu belum di atas fitrahnya, belum di atas al-haq. Wa aslamuhum ra'yan wa fikran wa manhajan. Ahlus sunnah wal jamaah adalah manusia yang paling selamat pikirannya, pendapatnya, pikirannya, dan jalannya, manhajnya. Itu ahlus sunnah wal jamaah, as-salafiyun, pengikut para sahabat. Lahum uqulun rajihah, mereka punya akal-akal yang kuat, yang lurus. Laisa fiha ghuluwun wa aujafa, tidak ada
melampaui batas atau meremehkan di dalamnya. Kama huwa sya'nu fi ghairihim, sebagaimana dia perkara pada yang lainnya, min ahlil ahwa'i, dari pengikut hawa nafsu. Wal bid'ah, dan bid'ah-bid'ah. Fa ahlus sunnati laisa indahum fil uquli ghulu. Ahlus sunnah itu tidak ada di sisi mereka dari akal-akal yang melampaui batas. Kama yura wadihan fi arbabil kalam, seperti terlihat jelas pada penganut ilmu kalam. Wal mutafalsifah, dan filosof. Wa man laffahum, dan siapa yang mengikuti mereka. Wasara ala manhajihim, dan meniti jalan mereka. Mimman yunji alkitab wa sunnah janiban, mimman yunahi alkitab wa sunnata janiban, dari kalangan orang-orang yang menyingkirkan alkitab dan sunnah ke samping, jadi mengesampingkan Quran dan sunnah. Wa ya'tamidu tamamal i'timad, dan dia bersandar dengan sempurna ala aqlihi wa fikrihi wa ra'yihi, kepada akal, pikiran, dan pendapatnya semata. Menyingkirkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengandalkan pikiran, akal. Wa ya'tamidu tamamal i'timadi ala aqli wa fikri wa ra'yihi, fama ra'ahu sahihan, maka tidaklah dia melihat itu sah, sehat, bi'aqlihi, dengan akalnya, i'tamadahu, dia pun akan bersandar padanya. Jadi sah atau hak itu hanya diukur dengan akal. Wa ma ra'ahu bi khilafi dzalika tarakah, dan apa yang dilihat oleh akalnya ternyata tidak bagus, maka dia pun tinggalkan. Jadi standarnya akal murni. Dan begitulah manusia yang tidak belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Pasti dia akan memutuskan segala perkara dengan akalnya, atau dengan taklid kepada orang lain, atau dengan hasrat dan hawa nafsunya, atau dengan perasaannya, atau dengan mimpi-mimpinya. Macam-macam sumbernya ya. Kalau sumber kebenaran satu dari Allah, al-haqqu mir rabbika. Tapi kalau kesesatan tuh banyak, ya, banyak sumbernya, banyak sebabnya. Wa in kana qalahu Allahu aw qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilihat oleh akalnya menyelisih kebenaran, maka dia tinggalkan, meskipun itu firman Allah, sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Asal tidak sesuai dengan pendapatnya, ditinggalkan dengan mudah. Li'annal mu'awwala indahu, karena sandarannya bagi mereka, baginya, wal ibrata ala ma tawassalat ilaihil uqul wal ara', dan pelajaran atas apa yang sampai kepadanya akal dan pikiran-pikiran. Wa minal ma'lumi anna uqulan nasi laisat ala aqli rajulin wahid. Perkara yang dimaklumi bahwa akal manusia semuanya tidaklah berada pada satu akal, satu orang. Walihada lamma kana al-i'timadu 'ala al-'aqli 'inda fi'atin minan nas, maka dari itu ketika bersandar kepada akal di kalangan sekelompok orang, kana dzalika sababan likathratil inhiraf, maka otomatis itu menjadi apa? Sebab banyaknya penyimpangan. Makanya banyak sekali aliran sesat, sekte-sekte di dalam Sufi misalnya, atau Syiah,
Karena memang sandarannya akal atau perasaan, sehingga banyak sekali perselisihan, banyak arok pendapat, banyak madhab, ya, sekte-sekte. Lianal uqula mukhtalifatun, karena akal itu berbeda-beda. Wa kama qala ba'dus salaf, seperti dikatakan oleh sebagian salaf, lau kanatil ahwa'a hawa wahidan, seandainya hawa-hawa nafsu itu cuma satu, lakila innahul haq, pasti akan disebut al-haq. Walakinnaha ahwa, padahal dia adalah hawa nafsu. Demikian juga kita katakan lau kanatil uqulu aqlan wahidan, kalau akal itu cuma satu akal, lakila innahul haq, pasti akan dikatakan dia adalah al-haq. Walakinnaha uqulun mukhtalifatun, tapi dia adalah akal yang berbeda-beda. Al-haq cuma satu. Wa haula'i yuqaddimuna aqlahum ala ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendahulukan akal mereka daripada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ainud dolal, hakikat kesesatan. Wa yaj'aluna al-umdatal aqla, mereka menjadikan standarnya adalah akal. Fa alaihi yu'awwiluna wa qad alzamahum, maka atasnya mereka bersandar. Waqad alzamahum ahadus salaf, dan sungguh salah seorang dari salaf telah memerintahkan mereka qadiman, ya, sejak dulu, bi anna man lazama qawli haula, bahasanya siapa yang melazimi perkataan mereka ini, an yaqula ahaduhum, akan berkata salah seorang dari mereka, asyhadu anna aqli Rasulullah, aku bersaksi bahwa akalku adalah utusan Allah, ya, sebagai ganti dari mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lianal muawwal wal mu'tad alaihi inda aqlihi, karena sandaran dan kebiasaan padanya itu di akal. Itu bagi orang kafir atau yang serupa dengan orang kafir. Fahada janibun munharifun fil aql, ini sisi penyimpangan dalam akal. Bahwa janibul ghulu, yaitu melampaui batas, fil aql, di dalam akal, waraf'uhu fauqa makanatihi, dia sisi hulu dalam akal dan ketinggian di atas tempatnya. Wa hunalika janibun akhar, di sana ada sisi yang lain di dalam akal, munharifun wa huwa janibul jafa, yaitu sisi kerenggangan atau jafa, ini keras. Wahada yaktsuru fi dullalil mutasawwifah, dan ini banyak sekali pada orang-orang sesat dari tasawuf, penganut tasawuf. Wa juhalihimul ladina, dan orang bodoh mereka yang yunajjuna uqulahum, wa juhaluhum alladina yunahuna uqulahum, janiban, jadi menyingkirkan akal mereka ke sisi lain. Tsumma yadkhuluna bismi tasawuf, kemudian masuk dengan nama tasawuf, ila umurin, kepada perkara-perkara yusammuna ba'duhum, yang dinamakan oleh sebagian mereka bil jadb, dengan jadb, ini proses menuju gila, ya, awil syatah, awil junun, tuh gila betul. Jadi orang tasawuf itu dikir tujuannya biar gila, insyaallah. Makanya nggak heran ketemu orang gila di jalan,
Kemudian diwawancarai, kok bisa baca Quran, kok zikir? Oh, ini wali Allah nih. Gampang kali menetapkan wali Allah. Wali majdub, ya, wali gila. Jadi menganggap orang gila yang wali itu apa? Itu tidak lupa dunia, tapi dia tidak lupa Allah, dia cuma melupakan dunia. Itu katanya orang gila begitu. Ada orang gila masih sholat, pikirannya wali. Aunahu dzalika, atau yang semisal itu. Fa yaqauna fi anwa'in qabihah. Mereka terjerumus ke dalam berbagai macam keburukan. Minal inhirafat, dari penyimpangan-penyimpangan, la yaqbaluha aklun, yang tidak bisa diterima akal. Wala yartadiha fikrun, dan tidak bisa diterima pikiran, diridhoi oleh pikiran. Wa ya'nafu minha kullu insanin, dan setiap orang pasti enggan darinya, jijik bahkan. Yaqa'una fiha bisababi tanhiyatihim al-kamilah lil aql, dan mereka terjerumus ke dalam hal itu disebabkan oleh mereka menjauhkan akal dengan sempurna. Jadi betul-betul akal itu ditinggalkan, hanya pakai perasaan. Akhirnya begitu, nggak bisa mikir. Makanya kalau kita lihat bagaimana kaum tasawuf itu kelihatan banget nggak pakai akal. Mereka hanya mengandalkan perasaan. Mereka hanya meyakini dongeng-dongeng yang mereka tiba-tiba yakini saja, asal dongengnya keluar dari mulut gurunya, mursyidnya, percaya. Bahkan sampai ada yang mendongeng minta dikipasi kakinya karena habis menginjak za'faron di surga. Dongeng, tapi yakin, para muridnya percaya semua. Yang aneh tapi nyata, ya, pimpinan pesantren kalau Jumatan ke Mekah, jadi orang-orang pergi ke masjid, dia hilang, nggak ada. Nanti orang pulang Jumatan, dia juga sudah pulang. Katanya Jumatan di mana? Di Mekah. Nah, ini juga jelas-jelas nggak pakai akal. Kenapa? Karena Jumatan di sini dengan di Mekah nggak bareng. Antum udah selesai Jumatan di Mekah ngapain? Belum apa-apa. Kok dia udah pulang? Katanya Jumatan di Mekah. Lu di Mekah belum Jumatan kok. Itu di zaman dulu mungkin orang bisa aja ditipu begitu. Anehnya zaman sekarang masih ada yang ketipu dengan begitu juga. Unik. Itu yang tertipu siapa sebenarnya? Santri-santrinya dan kiainya sendiri. Kenapa? Karena dia merasa, dia melihat Mekah gitu, tapi ditipu oleh setan. Wal'iyadzubillah. Bisa jadi dia cuma nangkring di atas pohon, merasa sudah naik pesawat sampai ke Mekah. Ditipu oleh setan. Wal'iyadzubillah. Makanya bahaya menjadi orang yang tasawuf, ya, tidak menggunakan akal sama sekali. Sempurna mereka meninggalkan akal. Tanhiyatul bil aql, kamilatan al-kamilah bil aql. Jadi meninggalkan akal secara sempurna. Wa ahlus sunnati, dan ahlus sunnah rahimahumullah, ahlu tawassut, mereka adalah pertengahan, i'tidal, moderat. Maka mereka tidak melampaui akal batasannya dan tidak menghilangkan akal secara totalitas. Tidak mengabaikan akal seperti tasawuf. Bal yad'un al-aqla fi hududihi, tapi meletakkan akal pada batasannya, wa uturihi al-muhaddadah, dan bingkainya yang terbatas. Wa kama anna sam'al insan, sebagaimana pendengaran manusia memiliki batas tertentu,
tidak mungkin untuk melampauinya, demikian juga pandangannya dan seluruh inderanya, demikian juga akalnya. Jadi sama. Fal aqlu lahu haddun muayyan, akal punya batasan tertentu. Faman hawala an yukhima aqlahu, maka siapa yang berusaha untuk menjerumuskan akalnya fi ghairi hududihi, kepada selain batasannya, wa majalihi, dan arenanya, yadallu kama dalla qaumun kathirun, maka dia akan tersesat sebagaimana tersesat kaum-kaum yang banyak. Walihada sahhat uqulu ahli sunnati wal jamaah, maka dari itu sehatlah akal ahli sunnah wal jamaah dan selamat dari penyimpangan, karena mereka mengamalkannya fi hududiha, mengamalkan akal pada batasannya tertentu, walam yuhmiluha, dan tidak mengabaikannya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, sungguhnya dalam penciptaan langit bumi dan pergantian siang dan malam itu terdapat tanda bagi orang yang berakal. Fahum ulul albab, mereka adalah orang yang berakal, yang sehat, akal-akal yang kuat. Wada'u uqulahum, mereka meletakkan akal-akal mereka pada batasannya yang tertentu dan pada arenanya yang tertentu. Duna guluwin, tanpa melampaui batas dan tanpa meremehkan. Au ifratin wa tafritin, au ziyadatin au nuksanin, jadi tidak lebih tidak kurang. Fahada amrun azimun, ini perkara yang agung. Kana min asbabi tsabati haula'i 'alal haqqi, yang menjadi sebab mereka kokoh di atas kebenaran, pas dalam menggunakan akal. Demikian, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.